Waalaikumsalam. Tangan dulu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Erna, terima kasih juga Bu Nur dan Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT. Pada malam ini kita bisa bersilaturahim, bertatap muka secara virtual dalam kegiatan webinar pendidikan yang mudah-mudahan dengan sharing ini kita bisa meningkatkan kompetensi kita, profesionalitas kita sebagai pendidik, terutama dengan adanya konsep high order thinking skill, pembelajaran abad 21, nah itu bagaimana dalam implementasinya. Nah, khusus malam ini saya insya Allah berbagi sharing tentang teknik penyusunan soal dengan berbasis HOTS. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko selaku tutor kita VCT Batch 8, juga Bu Nur selaku host, Bu Erna selaku moderator, dan Bapak dan Ibu hebat sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Baik, saya izin sharing ini ya, PowerPoint-nya. Sudah nampak, Bu? Sudah nampak belum? Belum? Aman ya? Dari HP ya, Bu Adarma? Oh gitu. Iya, kalau dihelatkan insya Allah. Baik. Tolong di-mute dulu ya, speakernya. Bismillahirrahmanirrahim. Penyusunan soal berbasis HOT atau High Order Thinking Skill. Bapak dan Ibu, latar belakang dari tema kita kali ini adalah bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen GTK berupaya bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, pembelajaran, juga bagaimana meningkatkan kualitas lulusan dari sekolah kita. Nah, program ini Kemendikbud sudah mengembangkan suatu program, yaitu tepat pada tahun 2018 dengan mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter dan pembelajaran yang berorientasi pada HOTS atau High Order Thinking Skill. Nah,
itu baru diluncurkan pada tahun 2018. Jadi saat ini masih sangat hangat dibicarakan tentang pembelajaran berbasis host dan penilaian yang berbasis host. Nah, pada tema malam ini khusus tentang penyusunan soal yang berbasis host. Adapun agenda kita malam ini yang pertama latar belakang, kenapa ada pembelajaran atau penilaian berbasis host, kemudian juga apa itu konsep soal host, high order thinking skill, bagaimana teknik penulisan soal host dan model soal host. Nah, jadi kita sambil merefleksi apakah kita sudah melaksanakan pembuatan soal dengan berbasis host atau belum gitu ya, berdasarkan kriteria berikut ini nanti. Latar belakang. Bapak dan Ibu, kurikulum 2013 itu tentu saja lahir dengan adanya berbagai latar belakang ya. Ada tantangan internal, ada tantangan eksternal, yaitu globalisasi. Nah, globalisasi ini menyangkut apa saja, ada perubahan lingkungan hidup, ada kemajuan teknologi, ada industri kreatif, ada kemajuan pendidikan di dunia internasional. Jadi dunia internasional sudah maju pendidikannya. Kemudian juga mereka itu sudah maju di bidang konten pendidikan dan sistem evaluasinya juga sudah maju. Nah, sehingga kita Indonesia ini juga harus mengikuti perkembangan kemajuan pendidikan di dunia internasional. Salah satunya adalah penerapan high order thinking skill, berpikir tingkat tinggi. Mungkin kita semua sudah sering mendengarkan ya, apa sih itu high order thinking skill itu? Sudah sering terdengar, tapi kita apakah sudah benar-benar memahaminya gitu ya? Nanti sebentar ya. Saya mulai dari sini kayaknya. Baik. Nah, sebelum melaksanakan penilaian berbasis HOT, tentu saja kita melaksanakan dulu pembelajaran yang berbasis HOT. Pembelajaran yang berbasis high order thinking skill, yaitu pembelajaran salah satunya menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu 4C. Ada komunikasi, communication, kolaborasi, kerjasama siswa, critical thinking, berpikir kritis, dan kreatif inovatif. Ini selalu kita terapkan dalam pembelajaran ya. Pembelajaran abad 21. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sudah paham dengan level kognitif ya, C1, C2, C3, C4, C5, C6, itu atau taksonomi Bloom. Nah, dalam taksonomi Bloom itu, nah, yang manakah high order thinking skill itu? Ini kan yang kita belajar waktu S1 tuh ya, yang ini nih, yang taksonomi Bloom yang orisinil kan pertama C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, C5 sintesis dan evaluasi. Ini adalah taksonomi Bloom yang orisinil, belum direvisi. Kemudian taksonomi Bloom itu ada perevisian, sehingga yang sebelah sini nih. C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi dan mencipta. Nah, high order thinking skill itu dimulai dari level 3, dari mulai menganalisis, Bu. Bapak, menganalisis, mengevaluasi, mencipta, inilah pembelajaran yang high order thinking skill. Pembelajarannya sudah tidak lagi kita ceramah gitu ya. Kalau ceramah gitu kan kita menjelaskan konsep, memahami itu. Nah, di kelas yang berbasis HOT itu, nah bukan itu lagi, bukan C1, C2 lagi yang diajarkan, tapi C4, 5 dan 6. Pembelajarannya sudah yang menganalisis gitu ya. Nah, adapun HOT ini menurut Precision itu diantaranya, kalau menurut Precision itu pembelajarannya mengandung berpikir kritis. Siswa diminta untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan. Sehingga dalam pembelajarannya yang sesuai dengan ini, HOT itu adalah diantaranya pembelajaran yang inquiry learning atau discovery learning, kemudian juga pembelajaran yang problem based learning berbasis masalah, dan PJBL yang project based learning. Itulah pembelajaran yang sesuai dengan HOT tuntutannya seperti itu ya. Nah,
sebelum kita agar kita lebih memahami apa itu HOTS, menyusun soal HOTS, kita harus memahami dulu nih poin-poin level kognitifnya. Ingatan C1. C1 itu apa? C1 itu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan jangka panjang. Ini hanya memanggil recall aja, memanggil ingatan. Misalkan sebutkan rukun Islam. Itu hanya recall, memanggil ingatan. Oh, 1, ini, 2, ini. Nah, itu belum masih C1 atau low order thinking. Lots. C1 masih lot ini. Kalau kita sebutan itu masih lot. Kemudian C2 pemahaman. Pemahaman ini membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Jadi setelah siswa diberikan proses pembelajaran, dia mulai memaknai pelajaran. Nah, ketika dia memahami sesuatu, nah itulah dia hadir apa? Masa? Jelas? Jelas ya? Baik. Baik. Saya lanjutkan ya. C2 artinya siswa sudah memahami dari proses pembelajaran itu siswa sudah menangkap makna. Nah, itu baru C2. Ini masih lot juga Bapak Ibu, masih low order thinking skill. Kemudian yang C3 aplikasi. Aplikasi ini definisinya melakukan atau menggunakan prosedur dalam situasi yang tidak biasa. Jadi setelah siswa itu dia memahami suatu konsep, dia bisa melakukannya, bisa menggunakannya dalam situasi yang tidak biasa. Jadi dia mulai menerapkan. Nah, itu C3. Ini juga masih ini sudah level 2 ya, level 2 atau MODS, middle order thinking skill. MODS, middle, pertengahan. Adapun HOTS, high order thinking skill, dimulai dari analisis nih. Mulai dari C4, C5, dan C6. Ini sudah HOTS. Contohnya, definisinya apa analisis? Analisis itu artinya memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagian-bagian itu terhubung antar bagian. Jadi kita sudah siswa mampu memecahkan bagian-bagian, kemudian dia tahu hubungan-hubungan di antara bagian itu. Itu C4 atau ini sudah HOTS. Kemudian evaluasi ini artinya membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Siswa sudah bisa menilai, sudah bisa mengkritik, sudah bisa memberikan masukan. Contohnya misalkan di antara lampu berikut ini, lampu ruangan, manakah yang paling redup? Misalkan dia sudah bisa mengevaluasi. Dia sudah bisa menilai sesuatu, itu evaluasi. Ini sudah HOTS juga. Kemudian yang keenam adalah C6, kreasi. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren. Jadi menyusun unsur-unsur supaya menjadi terbentuk sesuatu yang baru. Misalnya kalau dalam keterampilan, misalnya dia dari bahan-bahan kue, dia bisa membuat suatu makanan atau kue. Nah, itu dia sudah mencipta tuh. Misalkan bahan-bahan kue, ada telur, ada terigu, ada mentega, dan dikocok. Itu dia ketika dia sudah bisa membuat dari unsur-unsur itu sehingga menjadi bentuk yang lain, dia sudah bisa mengkreasi, sudah bisa membuat sesuatu yang mencipta. Itu sudah level 6, sudah HOTS itu Bapak dan Ibu. Lanjut ya. Sebentar. Slide-nya belum pindah. Akhir tadi sudah ya. Sebentar sih sudah tadi. Bahwa LOTS ini semakin ke bawah, ini semakin LOTS, low order thinking skill. C1 dan C2 ini LOTS, low order. Hadir? Oh gitu. Coba. Gini ya. Nah, udah? Ya, ini C1, C2 ini masih level 1 atau masih low order thinking skill. Berpikir tingkat rendah. Jadi nanti kita kalau bikin soal, kalau masih jelaskan, masih C2 ya. Kemudian yang
tengah ini aplikasi ini modes middle order thinking skill, berpikir tingkat sedang atau pertengahan, dan yang hot yang ini analisis, investigasi, dan evaluasi. Tadi sudah ya. Ini juga sudah menganalisis, tadi sudah ya. Menganalisis itu jadi memisah-misahkan antar unsur, kemudian juga menghubungkan lagi, dia tahu hubungannya antar unsur tersebut. Evaluasi, mencipta. Nah ini tadi high order thinking skill itu, ini lebih dijelaskan lagi. Satu, ada berpikir kritis. Yang mengandung high order thinking skill itu satu, pertama yang berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Yaitu suatu sikap yang mau berpikir secara mendalam tentang masalah-masalah dan hal-hal yang berada dalam jangkauan pengalaman seseorang. Jadi itu benar-benar yaitu siswa itu dituntut untuk berpikir kritis gitu ya, mau memikirkan sesuatu secara mendalam. Kemudian juga berpikir kritis itu artinya pengetahuan tentang metode-metode dan penalaran yang logis. Kemudian juga semacam keterampilan untuk menerapkan metode tersebut. Jadi makanya kalau pembelajarannya itu bersifat misalkan investigasi kayak kemarin ya, siswa diminta untuk meneliti sesuatu, nah itu kan sudah berpikir kritis ya. Kemudian pemecahan masalah, ini juga kalau pembelajarannya sudah mengandung pemecahan masalah atau problem based learning, itu juga sudah mengandung high order thinking skill. Pemecahan masalah itu adalah suatu kegiatan yang kompleks dan tingkat tinggi dari proses mental seseorang yang mengkombinasikan gagasan cemerlang untuk membentuk kombinasi gagasan baru berdasarkan penalaran. Jadi siswa diminta untuk menyelesaikan masalah, dikasih dulu masalah. Menurut kamu ini bagaimana penyelesaiannya? Jadi kan dia harus berpikir keras ya, mengkombinasikan berbagai ide sehingga dia punya solusinya. Kemudian yang termasuk hot juga adalah berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu apa? Fluensi, membangun banyak ide. Kemudian flexibility, fleksibel, mudah berubah-ubah pandangannya. Kemudian juga originality, dia bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Elaborasi, membangun ide-ide yang berdasarkan ide lain. Kemudian juga yang lainnya tentang hot itu adalah pengambilan keputusan. Siswa diminta untuk mengambil keputusan, yaitu pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak, yaitu inti dari perencanaan. Jadi dia diminta untuk memutuskan sesuatu ya, kalau misalkan dia bikin rencana atau bikin program seperti itu. Itu yang mengandung high order thinking skill. Karena itu Bapak dan Ibu kalau pembelajarannya misalkan ceramah terus menghafal itu juga belum mengandung host mungkin ya, tapi kalau sudah dia harus menerapkan konsep, dia harus mengambil keputusan, dia harus menyelesaikan masalah, nah itu sudah hots. Ini soal-soal hots pada konteks asesmen mengukur kemampuan apa? Satu, mengukur transfer konsep pada konsep yang lainnya. Jadi bagaimana dia menerapkan konsep suatu ilmu, suatu konsep kepada konsep yang lain. Kemudian juga memproses atau menerapkan informasi, mencari kaitan atau hubungan ya dengan berbagai informasi yang berbeda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, menelaah ide dan informasi secara kritis. Karena kita mulai ya, bagaimana sih teknik menulis soal HOTS? Misalkan setelah kita melaksanakan pembelajaran dengan inquiry learning, dengan problem based, bagaimana kita bikin soalnya nih yang mengandung HOTS? Yang ada 5 langkah ya membuat penulisan soal, butir soal berbasis HOTS itu. Yang pertama adalah menganalisis KD yang dapat dibuatkan soal HOTS. Bapak dan Ibu, KD yang kita ajarkan itu tidak semuanya mengandung HOTS. Tadi ingat ya apa? HOTS itu mulai dari menganalisis. C4 yang mengandung HOTS itu adalah yang sudah level 4, menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi. Jadi nanti kita lihat KD-KD-nya. Kemudian yang kedua menyusun kisi-kisi soal.
Yang ketiga, memilih stimulus yang menarik. Jadi maksudnya gini, sebelum diberikan soal, sebelum kita memberi soal itu, misalkan diberi dulu apakah itu teks, paragraf, apakah itu data. Jadi sebelum pertanyaan ada stimulus yang menarik, ada rangsangan supaya dia berpikir. Kemudian yang keempat, menuliskan butir pertanyaan pada kartu soal sesuai dengan kisi-kisi dan membuat penutup. Ini akan saya uraikan satu persatu ya. Ya hadir. Sudah? Sudah? Sudah ya? Sudah belum? Oh, udah Ibu. Sekarang yang teknik penulisan butir HOTS. Sudah belum? Mungkin sinyal. Hah? Oh, udah Bu, udah pindah jauh. Baik. Bapak dan Ibu, selanjutnya teknik penulisan butir HOTS. Yang pertama kita menganalisis KD yang mengandung HOTS. Jadi Bapak dan Ibu kan sudah pegang ya KIKD-nya masing-masing mapel. Kalau pelajaran umum dari Permendikbud 37 tahun 2018 tentang KIKD, ataupun kalaupun dalam yang di madrasah untuk mapel agamanya dan bahasa Arab di KMA 183 tahun 2019. Nanti kita coba buka ya Bu ya, ini contoh ya. KIKD mapel bahasa Indonesia. Sudah berpindah belum? Saya lagi buka file. Udah pindah belum? Hah? Belum? Ini Kak. Oh, jaringan berarti ya. Saya buka ini sekarang KIKD bahasa Indonesia. Belum ya? Makanya ini Kak. Oh, slide 9. Jadi kalau ini Bu, kalau apa tuh namanya? Kalau di slideshow dia itu nggak mau bergerak itunya apa slide-nya. Kemarin juga begitu. Waktu yang pertama juga kemarin tuh kalau saya slideshow, jadi dia nggak bergerak di Bapak dan Ibu. Jadi kalau pakai yang begini, dia mau bergerak. Sekarang udah kelihatan belum? Iya, ini kan. Iya, saya 18. Tadi saya slideshow, makanya dia nggak bergerak. Bisanya udah bergerak. Baik, kita langkah-langkah teknik penulisan soal butir HOTS itu ada 5. 1, menganalisis KD yang mengandung HOTS. Jadi kita lihat KD-nya, apakah KD-nya itu C1, apa C2, apa C3, apa C4, gitu seperti itu. Kita lihat ya, contoh kita lihat bahasa Indonesia nih. Saya klik bahasa Indonesia. Oh, dia kalau di slide, so seperti saya selesai. Bahasa Indonesia. Udah terlihat belum KIKD? Belum. Masih mana? Ini saya hyperlink ke file. Belum ya? Baiklah, kembali lagi ke sana. Berarti nggak usah ya. Nggak usah dibuka. Jadi Bapak dan Ibu dilihat aja di KIKD-nya. Kalau di situ di KIKD-nya ada kata-kata menganalisis. Berarti itu sudah KIKD-nya bisa dibuat soal HOTS. Kalau di KIKD-nya ada siswa mengkreasi atau siswa membuat sesuatu, itu berarti bisa dibuat soal HOTS-nya. Jadi tidak semua soal berbentuk high order thinking skill, tergantung dari KD-nya. Kalau KD-nya di situ ketahuan menganalisis, kemudian mempraktekkan. Ketika dia mempraktekkan itu dia sudah HOTS Bu, Bapak. Siswa mempraktekkan berlari misalkan, atau dia mempraktekkan membuat sesuatu, itu sudah high order thinking skill. Karena kalau sudah mempraktekkan itu kan dia sudah menggunakan berbagai keterampilan ya, atau berbagai konsep. Jadi pertama dilihat dulu apa tadi KD-nya. Jadi ketika kita mau bikin soal soal akhir semester, kita lihat keadaan, kita bikin kisi-kisi. Nah,
misalkan kisi-kisinya KD 3.1 memahami misalkan ya. Nah, itu soalnya belum hot itu. Kita berarti masih bikin soal yang low. Tapi ketika soalnya sudah di KD-nya misalkan 3.2, KD-nya itu menganalisis, nah berarti di soal itulah kita bikin soal HOTS, High Order Thinking Skill. Setelah menganalisis KD, yang kedua adalah menyusun kisi-kisi. Menyusun kisi-kisi soal. Nah, ini contoh format kisi-kisi. Kan kita selalu kalau sebelum bikin soal kan harus bikin kisi-kisi nih. Sekarang ini MGMP kan bertugas untuk membuat soal ya, soal buat PAS Kota Bekasi. MGMP tiap-tiap mapel. Nah, insya Allah nih kasih bocoran, nanti tiap-tiap mapel akan ada workshop penyusunan soal. Jadi untuk di Kota Bekasi, insya Allah akan ada workshop tiap-tiap MGMP, workshop tentang penyusunan soal. Nah, ini saya ini sebagai pengantar ya, insya Allah nanti Bapak dan Ibu di workshopnya lebih dalam lagi. Nah, ini format kisi-kisi soal. Ini kan kita buat dulu KI-nya taruh di sini. KD-nya kita simpan di sini, di copy paste, kemudian indikatornya kita simpan di sini. Indikator pencapaian kompetensinya apa dalam RPP ya. Materi pelajarannya tentang apa, indikator soalnya apa. Indikator soal itu misalnya gini. Setelah diberikan kasus, siswa dapat menganalisis apa. Ini kan suka ada indikator soal itu suka ada. Kemudian bentuk soalnya. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sudah difahami semuanya bahwa jenis penilaian itu kan ada yang penilaian tes tulis ya. Ada yang objektif dan ada yang subjektif. Yang soal yang objektif itu diantaranya ada pilihan ganda, ada benar salah, menjodohkan, isian pendek, itu adalah tes objektif. Sedangkan tes subjektif itu adalah berbentuknya esai. Nah, yang dibuat soal HOTS-nya, High Order Thinking Skill, hanya soal berbentuk pilihan ganda dan esai. Sekali lagi, yang dapat soal HOTS itu dapat menggunakan soal dalam berbentuk pilihan ganda dan esai saja. Tidak bisa dia HOTS itu menggunakan benar salah, menjodohkan, isian pendek, itu tidak bisa digunakan soal HOTS. Jadi yang bisa digunakan soal HOTS adalah soal pilihan ganda dan esai. Lanjut. Kemudian di sini nomor soal. Misalkan KD-nya 3.1, nanti bentuknya PG, nomor soalnya nomor 1 gitu ya. Jadi bikin dulu soal. Selanjutnya, setelah membuat kisi-kisi, kita memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Stimulus itu artinya apa? Jadi ketika bikin soal itu, kita bikin dulu rangsangannya. Supaya sebelum dia dikasih pertanyaan, dia diberi dulu stimulus. Diberi dulu cerita, diberi dulu teks bacaan, diberi dulu permasalahan, diberi dulu grafik. Sehingga siswa itu dirangsang untuk berpikir. Nah, stimulusnya harus menarik dan kontekstual. Stimulusnya harus menarik sehingga mendorong siswa untuk membaca stimulus. Jadi jangan ujuk-ujuk ditanya jelaskan atau apa, tapi dia diberi dulu cerita dulu, diberi dulu bahan yang dia baca, stimulus dulu, baru pertanyaan. Kemudian yang keempat, setelah diberikan stimulus, menulis butir pertanyaan pada kartu soal. Nah, kartu soal pada Ibu. Jadi soalnya ditulis dalam kartu soal masing-masing. Tiap soal ada kartu soalnya. Ini kelihatan nggak? Sudah kelihatan belum? Coba saya, yang baru mana? Saya aja baru sampai mana Pak Adit? Iya betul. 20. Iya, betul sampai situ. Ini ada bentuk format kartu soal. Ngeling nggak ya? Ngeling nggak Ibu ke kartu soal?
Oh, masih di slide ya. Dia nggak mau ya. Baiklah. Berarti dia kalau ini nggak mau ya. Di jadi ada bentuk kartu soal, nanti dicari dan saya kirim ke kartu soalnya. Jadi di situ di kartu soal itu dituliskan eh, KD-nya apa, materinya apa, kunci jawabannya apa, IPK-nya apa, soalnya apa. Jadi masing-masing soal ditulis dalam kartu soal. Ada formatnya. Saya udah tulis dulu ya, sebentar, saya cek dulu. Tadi soalnya ini saya buat hyperlink, tapi ternyata tidak bisa tampil di Bapak dan Ibu. Mana ya? Oh, ternyata nggak dibuat di sini. Jadi ada kartu. Nah, ini baca. Ada nggak slide nomor 22? Oke. Muncul. Muncul? Oke, ini adalah kartu soal. Jadi setelah bikin kisi-kisi, kita pindahkan ke soal ditulis dalam kartu soal. Ini kartu soalnya, contohnya kartu soal IPA kelas 8. Kartu soal nomor 1 PG pilihan ganda. Mata pelajarannya IPA kelas 8 semester 1, KD-nya ditulis di sini, materi tentang pencernaan, indikator soalnya apa, level kognitifnya L4. L4 itu L3 itu analisis ya. Analisis. Contohnya nih soalnya. Alif selalu sarapan dengan terburu-buru karena ya Alif selalu sarapan dengan terburu-buru karena takut terlambat masuk sekolah. Ternyata kemudian lambungnya sakit. Sesuai kasus tersebut, apa yang menyebabkan Alif sehingga mengalami sakit lambung? Nah, tadi tuh ini namanya rangsangan ya, stimulus ya. Jadi diberi stimulus dulu, cerita tentang Alif, sarapannya terburu-buru. Kemudian pertanyaannya, apa yang menyebabkan Alif itu mengalami sakit lambung? A, itu ya, A, B, C, D. Nah, jawabannya nomor soal 1 kuncinya D. Skornya 1 gitu. Jadi ini namanya kartu soal. Jadi setiap soal ditulis dalam kartu soal. Nanti insya Allah Bapak dan Ibu kalau sudah aktif di MGMP membuat soal harus seperti ini ya. Supaya soalnya itu jelas mana yang lots, mana yang mods, mana yang hots. Ketika menemukan KD yang hots, kalau KD-nya hots berarti soalnya harus hots, high order thinking skill. Supaya kita lebih profesional lagi ya membuat soal. Mungkin itu. Ini kan soal membaca contohnya. Dikasih dulu teks nih rangsangan ya. Makondo. Nah, diberikan dulu teks yang panjang, baru pertanyaannya. Pada akhir bacaan, mengapa orang Makondo memutuskan untuk tidak mau menonton? Jadi kan siswa terpaksa harus membaca tuh. Nah, ini soal HOTS. Mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang didiskusikan, ditanyakan. Bu Erna. Boleh. Ada? Boleh. Boleh, misalkan satu kali ada 2 soal gitu. Boleh. Boleh, Pak. Gak mesti satu KD misalkan satu kali satu soal, nggak mesti, kan ada indikator IPK-nya, kan, indikator pencapaian kompetensi. Nah, masing-masing indikator itu ada satu soal. Ada satu KD, mungkin dari satu KD itu ada beberapa indikator, misalnya ada 3 indikator pencapaian kompetensi ya, IPK ya. Nah, iya, masing-masing IPK ada soalnya gitu. Boleh.
Baik, baik. Ya, siapa tadi? Kakak dengaran. Maaf terlempar. Maaf terlempar. Maaf terlempar Bu Erna. Belum masuk lagi. Suaranya nggak kedengeran ya di sini ya? Suara saya udah terdengar belum? Bu Erna yang kedengeran ya? Bu e- Iya, sebaiknya begitu Ibu. Memang kan tadi langkah-langkahnya kan memang setelah membuat kisi-kisi, setelah tadi apa menganalisis KD, kemudian kita membuat kisi-kisi dan menuliskan soal pada kartu soal. Seperti itu untuk yang MGM. Jadi masing-masing satu soal ada kartu soal, jadi bisa per eh, kotak sendiri ya, satu soal sehingga kita jelas melihatnya tuh skornya berapa, kuncinya apa, sehingga terlihat jelas apa tuh namanya, eh, apakah soal itu mencerminkan KD yang ingin dicapai gitu, indikator IPK-nya apakah sesuai dengan IPK-nya, sehingga kalau itu kelihatan terlihat masing-masing soalnya itu. Demikian Pak Fatah. Hmm. Gimana Pak Fatah? Hmm? Kalau yang itu kan yang di kartu soal kita yang pegang Pak. Yang dikumpulkan kan sudah jadi aja, yang apa tuh namanya, yang sudah 40 soal, 30 soal. Tapi yang kartu soal dipegang aja sama kita. Paling yang dikumpulkan ya untuk pribadi aja, yang dikumpulkan kan kisi-kisi dengan soalnya, dengan kunci jawaban. Iya, karena kan saya ada Bapak untuk yang kemarin Kota Bekasi ada masukan ya. Katanya soalnya ada sekolah yang nggak ngambil soal, katanya soalnya kurang bagus gitu. Jadinya, nah ini menjadi evaluasi buat kita, bagaimana supaya soal itu benar-benar bagus dan mewakili dari yang seharusnya dinilai gitu ya. Jadi kita profesional dari bikin kisi-kisi, kita profesional dari menentukan mana KD yang hot, kemudian kita bikin kisi-kisi, kemudian kita bikin di kartu soal, kita bikin kunci dan skor dan seterusnya ya. Kalau insya Allah kalau kitanya dilaksanakan hati-hati dari langkah-langkahnya, insya Allah soalnya berkualitas seperti itu. Karena itu kan soalnya akan dipakai sekota Bekasi ya, atau sekota gitu ya, untuk pas ini. Baik. Iya. Bu Hermin ya? Iya.
Iya. Hmm. 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 Kita. Hmm. 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 Ada apa? Oh iya iya iya. Iya iya iya. Hmm. 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 Iya. Hmm. Baik, terima kasih Bu Hermin atas pertanyaannya. Ya, jadi alhamdulillah ya baik. Ini khusus yang di Kota Bekasi ini yang Kemenak, saya alhamdulillah ini baru dapat kabar dari Bu Haji Eli ya bahwa yang kemarin yang menyusun soal itu ada salary, baru saja dapat ada salarynya tiap MGMP kemarin. Halo, suara saya kedengaran ada nyiung-nyiung ini. Jadi saya baru dapat kabar kemarin tuh dari Bu Haji Eli ya, yang Bu Haji Eli yang pengurus PGM ya, sekretaris PGM itu, bahwa tiap MGMP kemarin tuh dapat sebesar 3 juta rupiah untuk penyusunan soal. Ini sedang didistribusikan. Kemudian mereka juga tiap MGMP nih alhamdulillah dapat 5 juta Ibu untuk melaksanakan workshop untuk di Kota Bekasi. Saya jadi curhat di sini nih Bu. Apa ya bocoran? Iya, jadi sekarang ini sedang direncanakan tiap MGMP di Kemenag itu Kota Bekasi akan ada workshop penyusunan soal sebanyak 13 pelajaran ya. Nah, itu masing-masing didanai kurang lebih 5 juta rupiah. Insya Allah dalam waktu ini sedang dibuat proposalnya masing-masing MGMP ini sedang sibuk. Yang bikin soal kemarin sedang didistribusikan honornya. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Bu Ceni dari mana Bu Ceni? Oh iya, assalamualaikum. Mm-mm. Hmm. Betul betul. Mm-mm. Mm-mm. Mm.
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul Ibu, pembelajaran yang eh, menerapkan host itu diantaranya ya tiga model itu, inquiry learning atau discovery learning, problem based learning, dan PJBL itu yang direkomendasikan untuk dilaksanakan dalam pembelajaran kita. Adapun yang lainnya itu kan model ya, kan ada yang ada model, ada strategi, ada metode, ada teknik, iya. Itu modelnya. Mungkin dari model inquiry itu nanti ada strateginya, ada metodenya apa, ada tekniknya apa gitu ya. Itu secara garis besar aja modelnya ya. Oh, oh metodenya lebih banyak. Iya, iya betul. Iya, iya. Ini Bob Sam. Iya, iya baik, baik. Terima kasih banyak semuanya. Udah insya Allah benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Mm-mm. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.